Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE, AK, LSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman kelas 2A di Hari Diploma 3 Akuntansi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun sebelumnya dengan judul Realisasi Anggaran Publik. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Komang Santi Rahayu dengan NIM 2107021005. Dan saya sendiri, Kader Hendrianata dengan NIM 2107021009. Baiklah, untuk memperhemat waktu, izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi yang diawali dengan materi teori dalam realisasi anggaran publik yang akan disampaikan oleh Santi. Untuk saudara Santi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan teori dalam realisasi anggaran publik. Dalam literatur realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah operasional manajemen. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyediaan layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya tantangan yang muncul adalah menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efisien. Apa itu kualitas? Definisi kualitas oleh prosedur atau penyediaan layanan. Dalam organisasi publik, kualitas berarti penyesuaian terhadap spesifikasi. Kualitas merupakan bagian yang diukur melalui seberapa dekat hal ini dalam menyesuaikan spesifikasi. Yang kedua yaitu definisi kualitas oleh pengguna atau konsumen. Pengguna atau konsumen mendefinisikan kualitas sebagai nilai bahwa seberapapun baiknya produk atau layanan pasti mempunyai tujuan beberapa harga yang diharapkan akan dibayar. Selanjutnya yaitu kualitas sebagai manfaat persaingan. Pengelolaan organisasi akan mendapatkan dampak positif dari kualitas yang tinggi karena kualitas merupakan isu yang melingkup seluruh organisasi. Sebaliknya, kualitas yang rendah dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, seperti menurunnya kemampuan organisasi untuk bersaing di masyarakat pasar dan meningkatkan biaya dalam menghasilkan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu mencegah permasalahan kualitas. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu isu-isu organisasi, yang kedua yaitu pertimbangan pegawai, yang ketiga yaitu lingkaran kualitas, yang keempat maksud desain produk dan proses, dan yang kelima yaitu pertimbangan pembelian. Berbagai pendapat ahli tentang kualitas dalam realisasi anggaran. Menurut Edward Deming menyatakan bahwa untuk mencapai kualitas yang baik harus dimulai dengan pemimpin puncak organisasi. Argumentasinya adalah bahwa organisasi mempunyai rencana strategi yang telah pasti kemana akan dilaksanakan dan bagaimana akan mencapainya. Yang kedua yaitu Armand V. Feigenbaum
yakni yang disebut dengan total quality control. Total quality control adalah konsep di mana kualitas merupakan tanggung jawab yang harus dibagi kepada seluruh orang dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk. Yang ketiga yaitu menurut Kouaro Ishikawa, kualitas membutuhkan ketertiban anggota organisasi secara total. Dia menyimpulkan bahwa di negara-negara barat, pengendalian kualitas umumnya dilakukan hanya atas beberapa staf spesialis dan hanya menanggapi permasalahan yang serius. Yang kedua, sistem realisasi anggaran publik. Pengolahan operasi atau realisasi anggaran mengacu pada arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Fungsi ini sangat penting bagi sistem produksi barang dan jasa, baik bagi organisasi publik maupun organisasi swasta. Pengolahan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu realisasi anggaran sebagai fungsi. Operasi adalah salah satu dari berbagai fungsi dalam organisasi pada organisasi berukuran besar. Penetapan masing-masing fungsi ke dalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu namun saling terkait satu sama lain. Yang kedua yaitu realisasi anggaran sebagai penunjang karir. Operasi telah menjadi tingkat karir menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi. Yang ketiga yaitu realisasi anggaran sebagai perangkat keputusan. Pembuatan keputusan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh aktivitas manajemen. Selanjutnya, yaitu siklus realisasi anggaran publik. Siklus realisasi anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Setiap tahap realisasi anggaran publik terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yakni pencairan anggaran, pengeluaran, realisasi pendapatan, dan pelaksanaan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hendria. Untuk Hendria, saya persilakan. Baik, terima kasih Santi atas penyampaian materi yang luar biasa. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan mengenai teknik realisasi anggaran publik. Berdasarkan sistem realisasi anggaran yang telah dirancang, pengelolaan atau manajer akan mengkoordinasikan kegiatan sehari-harinya dengan strategi operasi organisasi. Yang pertama ada peramalan. Pada proses perencanaan, pengelolaan organisasi menggunakan peramalan. Namun ada beberapa fakta bahwa peramalan lekat dengan kekeliruan. Menurut pengertiannya, peramalan adalah proses pemerkiraan kejadian di masa depan. Yang pertama ada karakter permintaan. Penawaran barang dan jasa sangat beraneka ragam. Proses peramalan akan mudah dilakukan jika pola permintaan atas produk tertentu telah dikuasai. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, akan mempengaruhi sebuah permintaan. Yang kedua, pelaksanaan peramalan atas realisasi anggaran. Karena permintaan memiliki berbagai perbedaan karakteristik, beberapa metode peramalan yang berbeda akan dibutuhkan. Tujuan peramalan adalah mengembangkan peramalan yang berguna bagi informasi yang ada.
Kazeski dan Risman telah menyatakan bahwa 3 jenis teknik peramalan yang digunakan untuk meramalkan permintaan. Yang pertama ada time series analysis, yang kedua metode kausal, yang ketiga teknik kualitatif. Yang ketiga ada merancang sistem peramalan. Pada saat merancang sistem peramalan permintaan, manajer harus menetapkan yang pertama ada apa yang harus diramalkan, yang kedua perangkat apa yang harus digunakan, yang ketiga bagaimana sistem yang dapat membantu pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua ada manajemen bahan. Manajemen bahan terkait dengan erat persediaan, tingkatan produksi, pola pegawai, jadwal, dan distribusi. Menurut manajemen bahan, 2 alasan dalam membuat keputusan teknis tentang bahan yang harus dipertimbangkan. Pentingnya yang pertama, peran utama bahan dalam proses produksi. Yang kedua, dampak dari inventaris organisasi. Yang ketiga, ada sistem persediaan. Kunci utama pengelolaan persediaan adalah apakah item pokok yang diminta independen atau dependen. Terhadap kedua hal tersebut, manajer organisasi menggunakan sistem produksi dan sistem pengendalian persediaan yang berbeda. Yang pertama ada ekonomi order quality, yang mana merupakan ukuran bagian yang meminimalkan biaya penggunaan dan pemesanan seluruh persediaan tahunan. Hal ini didasarkan pada asumsi yang pertama, tingkat permintaan item bersifat konstan. Item produksi atau dibeli dalam bagian di mana pemesanan item diterima sekaligus tidak ada batasan ukuran bagi masing-masing bagian, seperti kapasitas truk atau batasan penggunaan bahan. Yang kedua ada 2 biaya yang relevan. Pertama, biaya penggunaan persediaan yang berasal dari penggadaan tingkat rata-rata persediaan dalam unit dengan tingkat biaya untuk menggunakan 1 unit pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, tidak ada ketidaktentuan dalam permintaan, waktu yang pasti atau persediaan tingkat persediaan yang tidak hanya bersifat konstan, namun juga diketahui jumlah yang diterima sesuai dengan apa yang dipesan. Yang keempat ada sistem produksi. Strategi organisasi harus diterjemahkan dalam perencanaan operasi secara detail. Salah satunya adalah perencanaan produksi. Pada organisasi yang menghasilkan produk atau jasa, rencana produksi terkait dengan tujuan dan sasaran strategi melalui penjadwalan produksi. Perencanaan produksi adalah pernyataan manajerial tentang waktu yang dibutuhkan untuk tingkat produksi, tingkat angkatan kerja, dan investasi persediaan yang dilakukan dalam pertimbangan permintaan konsumen dan batasan kapasitas organisasi. Perencanaan disesuaikan dengan tujuan maksimal pelayanan, meminimalkan investasi persediaan, memelihara stabilitas angkatan kerja, meminimalkan biaya produksi, dan meminimalkan keuntungan khusus organisasi berorientasi laba. Yang kelima yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini tidak terlepas dari input manajerial, tujuan, alternatif, dan strategi terkait perencanaan sumber daya manusia organisasi. Yang keenam yaitu penjadwalan. Perencanaan produksi mengolah sumber daya untuk berbagai kebutuhan produksi selama periode waktu tertentu. Proses penjadwalan produksi dimulai dengan penggunaan perencanaan produksi yang telah disahkan oleh organisasi sebagai dasar pengembangan schedule prospektif produk atau kerja. Pengembangan schedule induk produktif prospektif, yang pertama ada perhitungan proyeksi persediaan yang ada, kedua ada penetapan waktu dan ukuran kuantitas schedule induk produktif, yang ketiga perhitungan kuantitas yang dijanjikan contoh penjadwalan. Yang ketujuh ada pengendalian. Pengendalian yang dimaksud di sini adalah pengendalian kualitas yang berfokus pada pencegahan permasalahan kualitas, yang ditujukan ke implikasi biaya dari kualitas yang rendah. Pembahasan ini ditekankan pada keterlibatan publik dan umpan balik yang diterimanya, serta seluruh bagian organisasi yang mengupayakan peningkatan kualitas. Yang ke-8 ada keuangan. Banyak keputusan menyangkut realisasi anggaran melibatkan investasi dengan modal yang besar.
Sebagian besar aset organisasi memiliki fungsi operasi. Oleh karena itu, pengelola organisasi harus mencari proyek yang menghasilkan modal besar dan memperkirakan biaya keuntungan serta resikonya. Selanjutnya ada pemasaran produk jasa. Pemasaran produk atau jasa merupakan muara dari proses produksi organisasi. Kegiatan ini menentukan kelangsungan organisasi di masa depan karena melalui kegiatan ini pendapatan organisasi mengalir. Contoh, proses pemasaran produk atau jasa sebuah perusahaan daerah penghasil teh di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu pemberian jasa. Pemberian jasa merupakan produk organisasi yang berwujud barang atau keberhasilan pemberian jasa dipengaruhi oleh bagaimana jasa itu diselenggarakan. Kepuasan penggunaan merupakan output yang sangat penting terkait dengan standar kualitas produk atau jasa organisasi. Apabila pengguna puas dengan jasa yang diberikan organisasi, maka aliran contoh pemberian jasa. Yang pertama ada pemberian layanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah. Kedua, pemberian pendidikan politik oleh partai politik. Ketiga, penyebaran wacana mengenai gender, kesehatan, dan reproduksi oleh LSM. Yang terakhir ada kualitas atau kinerja. Untuk mencapai kualitas atau kinerja produk atau jasa organisasi, kegiatan yang harus dilakukan pertama kali adalah merencanakan kualitas produk atau jasa. Kegiatan ini dilakukan dengan dasar input kepuasan pengguna berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Kualitas produk atau jasa harus dijaga dengan pada dasar yang telah ditetapkan untuk memenuhi kualitas yang telah disepakati. Pada tahap penyelesaian, kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar atau penggunaan produk atau jasa yang telah terpenuhi. Contoh kualitas. Kualitas beras yang diharapkan konsumen meliputi yang pertama harga yang murah, kedua kondisinya bersih, yang ketiga warnanya yang cerah, yang keempat kadar gizi yang tinggi, yang kelima tidak berbau, yang keenam tidak terkontaminasi virus atau penyakit, dan yang terakhir bisa didapatkan dengan mudah. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh realisasi anggaran di organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintah pusat. Pemerintah berencana memenuhi amanah konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1944 yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Realisasi anggaran ini dimulai pada tahun 2009. Jumlah realisasi anggaran ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan dunia pendidikan di Indonesia setelah selama ini sering terpinggirkan. Yang kedua, ada pemerintah daerah. Selama tahap realisasi anggaran, salah satu kegiatan dalam pencairan anggaran adalah pengajuan anggaran kas organisasi. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan selama suatu periode. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Yang ketiga, LSM. Contoh belanja dari LSM, Center of Electoral Reform, atau Sentro. Beserta lembaga donor yang mendanai belanja tersebut dapat dilihat pada yang keempat, yaitu yayasan. Berikut adalah salah satu contoh perencanaan investasi dalam bidang keuangan pada salah satu upaya persiapan teknis realisasi anggaran yayasan. Yang kelima ada partai politik. Sebagai contoh, dalam menyiapkan program pendidikan politik kepada konstitusi, kegiatan dimulai dengan membentuk tim pelaksanaan program dan membuat tata aturan kerja program serta membagi beban kerja anggota tim. Pembentukan tim dilakukan melalui serangkaian rapat partai dan pengambilan keputusan oleh pemimpin tertinggi partai politik menurut tingkatannya, yaitu jika program yang dilakukan oleh wilayah, maka yang mengesahkan keputusan adalah Dewan Pemimpin Wilayah.
Pada tahap penyelesaian kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan dan membuat laporan tentang masing-masing yang dilakukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Santi. Untuk Santi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Kesimpulannya adalah, dalam literatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah operasional manajemen. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyediaan layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan organisasi akan mendapatkan dampak positif dari kualitas yang tinggi, karena kualitas merupakan isu yang melingkupi seluruh organisasi. Kualitas pengawasan harus ditingkatkan dengan menyediakan waktu yang cukup bagi pengawas atau supervisor untuk bekerja dengan pegawai dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Manajemen juga harus menciptakan lingkungan di mana pegawai tidak akan takut dalam melaporkan permasalahan atau merekomendasikan perbaikan. Metode statistik dalam digunakan untuk membantu apakah pelatihan pegawai memang dibutuhkan. Metode statistik juga merupakan kekuatan manajemen dari berbagai peralatan untuk mengelola kualitas. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finansial produk dan pembuatan laporan. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari materi realisasi anggaran publik. Dengan dibacakannya kesimpulan, maka berakhir pula sesi presentasi kami pada hari ini. Kami selaku kelompok 7 meminta maaf apabila terjadi kesalahan yang kami perbuat, baik dalam sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi.